Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tafia Nurhidayah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebagai guru dan dosen di abad 21 harus multi talenta, yang mana mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Rohmadi berikut ini. Sosok guru dan dosen itu mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif. Dan itu menjadi bagian penting yang harus dimiliki sosok guru dan dosen abad 21. Maka saya katakan, guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill, ingat, bukan hanya menguasai hard skill, tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill. Sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang, abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Seperti itu tadi, bahwa sebagai guru dan dosen di abad 21 harus multi talenta, bukan hanya menguasai hard skill, tetapi juga harus memiliki kompetensi soft skill, sehingga hard skill dan soft skill seimbang. Ini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran inovatif abad 21. Pembelajaran inovatif merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang telah dilakukan oleh guru. Selain itu, pembelajaran inovatif juga didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki. Karakteristik pembelajaran inovatif abad 21 menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi harus memenuhi unsur-unsur seperti 1. Interaktif, 2. Holistik, 3. Integratif, 4. Saintifik, 5. Kontekstual, 6. Tematik, 7. Efektif, 8. Kolaboratif, dan yang ke-9 berpusat pada peserta didik. Abad 21 merupakan era di mana teknologi berkembang menjadi semakin pesat. Kemajuan teknologi ini membuat semua hal yang dilakukan manusia bergantung dengan teknologi, termasuk dalam pembelajaran dan pendidikan. Selain berfokus pada teknologi digital, pembelajaran abad 21 juga menekankan perhatian dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata dan melibatkan peserta didik sebagai pembelajar yang aktif serta komunikatif. Pembelajaran abad 21 menuntut guru untuk mampu mengembangkan keterampilan abad 21 yang terdapat pada diri siswa. Keterampilan abad 21 berfokus pada keterampilan belajar kritis dan inovasi, yaitu 1. Pemikiran kritis dan pemecahan masalah atau pemikiran ahli, 2. Komunikasi dan kolaborasi atau kompleks berkomunikasi, 3. Kreatif dan inovasi atau imajinasi terapan dan penemuan. Ketiga keterampilan ini kemudian di Indonesia dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Keempat elemen ini bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik yang cerdas dan berkualitas. Satu dari keterampilan abad 21 ialah berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan untuk berpikir secara logis,
reflektif, sistematis, dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. Keterampilan ini merupakan keterampilan tingkat tinggi atau dikenal dengan High Order Thinking Skill atau HOTS, yang merupakan wilayah ranah menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi dalam struktur taksonomi Bloom. Model pembelajaran yang berorientasi untuk melatihkan keterampilan inovatif abad 21 menurut Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 yaitu Small Group Discussion atau SGD merupakan pembelajaran di mana peserta didik belajar dengan cara berbagi ide dan pendapat dalam kelompok kecil antara 3-5 orang. Peserta didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar yang sama. Peran pendidik sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi kelompok peserta didik. Role Play and Simulation Learning atau RPL merupakan pembelajaran peserta didik melalui bermain peran sebagai penyampaian materi pembelajaran dengan menghadirkan peran-peran yang dalam dunia nyata dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas. Kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi peserta didik untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajarnya. Discovery Learning atau DR merupakan pembelajaran peserta didik dengan cara tidak mempelajari sesuatu yang tersaji secara final, tetapi mengorganisir materi belajarnya sendiri, menemukan konsep dan prinsip melalui observasi, mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, menentukan, dan menginferensi. Subdirected Learning atau SDL merupakan pembelajaran yang dilakukan atas inisiatif dan kebutuhan peserta didik dengan objek, perencanaan, dan metode belajar yang dipilih sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri sendiri. Cooperative Learning atau CL merupakan pembelajaran peserta didik dalam interaksi sosial dan saling ketergantungan positif dalam kelompok kecil antara 4-6 orang dalam struktur kelompok yang heterogen untuk memperoleh kemampuan yang sama. Peran pendidik dalam pembelajaran CL yaitu sebagai pendamping dan fasilitator pembelajaran bagi kelompok belajar peserta didik. Collaborative Learning atau CBL merupakan pembelajaran yang menempatkan belajar dengan interaksi sosial dalam kelompok kecil yang heterogen. Peserta didik saling bertukar pikiran dan perasaan, bertanggung jawab atas tindakan masing-masing, saling menghargai, dan memberikan dukungan dalam kelompoknya. Contextual Learning atau CTL merupakan pembelajaran dengan mengaitkan konsep-konsep atau teori-teori dengan dunia nyata peserta didik. Peran pendidik dengan menerapkan CTL yaitu sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator pembelajaran bagi peserta. Problem Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, penguasaan materi, dan regulasi diri. Reflective Metacognitive Learning atau RML merupakan pembelajaran yang berorientasi pada masalah untuk mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik dengan melakukan refleksi pada setiap langkah pemecahan masalah melalui strategi konflik kognitif, fenomena anomali, internalisasi, fenomena baru yang masih terkait. Pemaparan tadi maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran inovatif abad 21 memiliki karakteristik yang mengarah pada pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik, sehingga dalam implementasinya pendidik dapat menerapkan model atau metode pembelajaran yang berorientasi pada karakteristik tersebut. Itu
Itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai pembelajaran inovatif di abad 21. Sekali lagi, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang diciptakan oleh guru yang kreatif, yang memahami bagaimana keadaan siswanya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.